melaksanakan sholat Jumat. Salawat sering salam marilah senantiasa kita mempercurahkan kepada seorang pribadi yang mampu merubah peradaban dunia dari peradaban yang Yahudiyah menjadi peradaban yang Islami, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Masyarakat muslimin sedang rahimahullah yang pertama sekali melakukan khutbah wajib menyampaikan pesan takwa. Marilah dari waktu ke waktu kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam arti semampu mungkin untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semampu mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang masyhur dikatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada 10 daging. Jika ia baik, maka seluruh anggota tubuh dan jiwa kita akan baik. Dan jika dia rusak, maka seluruh anggota tubuh dan jiwa kita akan rusak. Bisa. Apakah sebuah daging itu? Yaitu hati atau qalbu. Lagi. Kita dari waktu ke waktu senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita mampu untuk menjaga titipan Allah yang maha mulia, yaitu qalbun atau hati yang dititipkan pada kita. Dan itulah yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Karena sesungguhnya kesucian hati, kesucian qalbu yang telah Allah titipkan kepada kita itu bisa saja berubah. Bisa saja dia hilang dari kesuciannya manakala tidak kita jaga dengan baik. Kalau diibaratkan seperti air kuning di dalam gelas yang bening, maka itulah hati kita. Ketika kita dilahirkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Seiring waktu berjalan, di mana kita mengemban amanah-amanah hidup ini, kita tentunya banyak menghadapi hal-hal yang itu kadang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang kecil maupun yang besar. Maka gelas bening yang berisi air bening tadi itu, ketika kita lakukan kemaksiatan akan terisi oleh noktah-noktah hitam. Kalau itu terus kita lakukan terus-menerus, maka kesucian atau kebersihan air tadi itu akan senantiasa menghitam, pekat. Itulah gambaran hati kita. Tapi manakala kita terus menyiraminya dengan sesuatu yang bening, kesejukan air, maka dia akan senantiasa terus terjaga dan akan terus melimpahkan kesucian dan kebeningannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi qalbu atau hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia itu bisa saja mati, bisa saja beku. Ada ayat yang disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang mudah-mudahan ini semua mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'aynun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal-an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul 'azim. Allah menyindir kepada kita semua
dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaupun dalam jahannam dan sungguh akan kami isi neraka jahannam itu minal jinni wal insi oleh kelompok, oleh golongan-golongan jin dan manusia. Siapa yang akan mengisi itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu mereka yang memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum aynun la yubsiruna biha, dan mereka yang memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanun la yasma'una biha, dan mereka yang mempunyai telinga tapi tidak terlambat telinganya mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah tutup, ulaika kal an'am bal hum adall. Maka kelompok yang demikian itu, yang punya hati tidak dipergunakan untuk memaknai penciptaan alam semesta, penciptaan dirinya, yang memiliki mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan dari Allah, dan yang memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ulaika kal an'am. Maka yang demikian itu ibarat binatang, ibarat hewan. Kemudian Allah tegaskan lagi, bahum adol, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menitipkan ilmu kepada kita untuk senantiasa kita jaga, kita riayah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penghambaan kita kepada Zat yang telah menciptakan kita. Contoh kecil, ketika diperdengarkan ayat suci Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita agar hati kita senantiasa memaknai dan mendengarkan apa yang dilantunkan dalam ayat suci Al-Quran, masih dalam surat Al-A'raf. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika diperdengarkan atau dibacakan ayat suci Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan dijamak, maknailah dan resapilah la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa beberapa bulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan yang senantiasa dinanti-nantikan kehadirannya oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Karena keagungannya bulan suci Ramadan yang sering disinggung baik oleh penceramah maupun khatib, maka sekarang ini kita sudah memasuki bulan Rajab, pertengahan bulan Rajab. Para sahabat senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa baligna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Para sahabat begitu gembira menyambut kedatangan bulan yang diagung-agungkan. Karena seperti yang kita tahu, bulan Ramadan mengandung begitu banyak kemuliaan, begitu banyak hikmah yang dalam rangka untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita untuk senantiasa meriayah atau menjaga dan mentarbiyah hati kita agar senantiasa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus terjaga dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.